Menurut saya begini, Bung Adi. Persoalan keputusan MK kemarin ini langsung diarahkan kepada Jokowi. Keputusannya, ya kan? Bahwa ini karena ulah dianggap. Ini kan namanya anggapan. ya di frame lah. Di frame itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini gara-gara Jokowi. Ya. Iya kan? Keluar ini gara-gara Jokowi ingin menguasai dinasti segala macam. Itu kan diangkat lagi isunya Gibran, isunya Kaisang, kan diangkat lagi. Ya kan? Jadi menurut saya ini sudah berkumpul orang-orang yang memang tidak suka dan benci kepada Jokowi, sehingga pada ujungnya minta supaya Jokowi mundur. Jadi sehingga tidak sempat lagi berpikir rasional. Atau orang dibuat tidak berpikir rasional. Ya situasinya seperti itu. Saya kasih contoh nih Bang. Sorry ini agak motong ya. Saya kaget sekali ketika melihat, mungkin saya nggak tahu Bang Zul ikuti atau enggak. Tahu Raffi Ahmad kan Bang? Tahu. Raffi Ahmad itu kan tidak ikut dalam demo-demo menolak DPR kan. Tapi satu lagi siapa? Kiki ya, yang komedian perempuan itu, yang kecil itu, yang juga pintar. Mereka itu kan sangat, paling tidak Kiki ya, itu kan memang sangat care dengan politik. Dan mereka sering bicara tentang politik. Kali ini mereka nggak bicara. Ya, diserang Bang, dipertanyakan, digugat malah, turun drop followersnya dan seterusnya. Loh, kok begitu ya? Kalau si Raffi atau si Kiki itu merasa bahwa ya saya tidak merasa perlu untuk mendukung keputusan MK dan menyalahkan DPR, kenapa saya harus salah? Buat saya setuju dengan istilah Anda yang mengatakan bahwa ada upaya untuk memframe. Ya siapapun yang dianggap itu bagian dari Jokowi, itu pasti. Jajar kita nih sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau kita silakan aja. Silakan aja. Kita kan tidak membela siapa-siapa, tapi ingin menjelaskan secara objektif ini loh persoalan. Betul. Seperti kan gini Bung Adi, kita minta. Kita bukan hormati ya. Saya belum mau menghormati keputusan MK. Tapi banggalah. Ya kan beda. Saya bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh MK. Dengan menurunkan threshold pilkada seperti Bung Adi bilang tadi kan. Tapi kita menuntut, menggugat juga. Kenapa setengah-setengah? Ya kan? Kenapa setengah-setengah? Presiden threshold dong. Ya kan? Kemudian calon independen. Ya kan? Nah, kalau ada yang minta itu, ayo dong Anda kasih. Ini sudah berapa kali ditolak persoalan threshold presiden 20% berulang itu? kali. Berulang kali kan, Effendi Ghazali pernah, beberapa PSI pernah, PKS pernah. Jadi ini lucu. Apa harus tunggu momen lagi? Ya kan? Harus tunggu momen lagi, nanti ada calonnya cuma satu, ya kan? Yang lain nggak bisa maju, baru MK bikin begini. Jangan begitu dong. Jangan begitu. Jadi gini kan, ahli tata negara itu kan selalu setiap saat dia berpikir, mengantisipasi, ya kan? Melihat apa yang akan terjadi dengan situasi negara kita ketika ditinjau dari sudut konstitusi atau undang-undang. Itu kan sehari-hari dia harus bekerja seperti itu. Nah, otomatis dengan sendirinya dia bisa mengambil satu keputusan ataupun solusi dari kondisi yang ada. Itu Bung Adi. Betul. Ini yang tidak ada menurut saya. Ya kan? Jadi ngapain aja selama ini? Ya memang orang baca buku, tapi berhubungan dengan persoalan-persoalan negara yang kita hadapi sekarang atau tidak? Ya kan? Jangan-jangan banyak di Mahkamah Konstitusi itu masih menjadi tenaga pengajar lagi, dosen lagi. Aduh. Dan itu pun juga sebetulnya nggak apa-apa kalau kerjanya benar. Ya nggak apa-apa, tapi kan kalau terlalu banyak ngajar kan akhirnya yang dibaca buku pelajaran. Bukan persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh negara. Karena kan persoalan negara yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa yang ada textbooknya, ada di luar textbook kan. Betul.
Nah justru yang dia harus pelajari betul, mengamati betul yang di luar textbook ini. Yang mungkin nggak ada presidennya di tempat lain. Nggak ada. Sesuatu yang betul-betul real terjadi di Indonesia. Ya, itu yang harusnya dia respons. Yang tetap ini tidak menjelaskan pertanyaan yang tadi kita ajukan. Kenapa kalian keluarkan itu sekarang padahal nggak diminta? Ya. Nah, itulah. Saya minta maaf bahwa itu saya ulang karena saya sedemikian cintanya Bang sama. Saya senang lihat Indonesia ini sekarang ada Mahkamah Konstitusinya yang bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang sangat otoritatif gitu ya, punya kekuatan lah ya, dalam mempengaruhi, dalam menentukan konstitusi kita. Cuman kalau begini kan jadi saya takut orang bilang bahwa ini jadi bahan mainan aja nih. Ya, karena begini, itulah proses dari menjadi anggota Mahkamah Konstitusi ini. Ini kan prosesnya dari pemerintah, dari DPR. Mahkamah Agung dan dari DPR. Ya. Ini kan terus terang saja, presiden pasti punya kepentingan. Ya. Pasti, nggak mungkin kok eksekutif nggak punya kepentingan. Ya. Legislatif DPR pasti punya kepentingan. Terbukti pernah dipecat satu anggota hakim MK karena tidak mengikuti apa yang maunya DPR. Ya. Itu kan sudah terbukti. MA pasti. Ya ada gitu. Nah, tapi kan yang menarik bahwa justru yang melahirkan perkara kali ini itu adalah orang yang diajukan oleh Pak Jokowi. Lu ya itu. Ya kan? Nah, padahal harusnya orang itu kan memenuhi bukan harusnya. Kalau dia independen ya memang seharusnya dia nggak ikuti apapun kata si orang yang mencalonkan ya kan. Tapi ini kan menarik di Indonesia. Justru Pak Saldi Isra itu orang yang diajukan oleh Pak Jokowi malah mengeluarkan keputusan yang merugikan kepentingan pemerintahnya Pak Jokowi kan? Ya. Menurut saya itu luar biasa. Menurut saya, ya. Ya ini kan menunjukkan bahwa Jokowi di dalam proses mengajukan orang itu tidak melihat warna politik. Persis. Tetapi yang dilihat adalah dia ini kemampuan profesional dan segala macam. Ya. Nah kemudian orang yang dicalonkan ini kemudian jadi, lalu dia berafiliasi dengan aliran politik atau kepentingan politik lain, itu kan betul. Udah bukan persoalan dari eksekutif atau legislatifnya ataupun yudikatifnya, kan gitu. Memang ini memang harus ada pembahasan secara serius lah. Betul. Sampai tuntutan bahwa MK itu memang harus ada. Setuju. Ya kan, itu harus ada. Tetapi kan yang perlu kita revisi misalnya otoritasnya. Ya kan, sanksinya nih paling penting nih. Ini kan nggak ada sanksinya nih hakim MK. Memutuskan sesuatu yang tidak diminta. Siapa yang akan memberikan sanksi? Sementara MK-nya mendukung keputusan ini. Ini udah rusak semua. MK-nya ketuanya kader PDIP. Iya kan? Rusak nggak ini? Saya senang bahwa yang ngomong Bang Zul ya. Oh nggak apa-apa. Kita kan memang tugas kita ngomong. Betul. Objektif. Kan gini, kita masuk anggota DPR tugasnya ngomong. Di podcast yang ngomong. Terus kalau podcast diam siapa yang mau dengar?